Selamat pagi rekan-rekan yang setia dengan channel YouTube saya Breakthrough Generation. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah topik ini tidak asing buat kita, tetapi saya coba akan menjelaskan dengan cara yang mungkin penyampaian yang didasari oleh berbagai fakta gitu ya dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat yang ke 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang itu siapa? Termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun kalian berada saat ini. Status kita adalah orang berdosa. Dan karena kita berdosa, berarti kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita seringkali berpikir, bertindak, bertutur kata, mungkin ada dalam hati kita sesuatu yang tidak dalam perkenanan Tuhan. Nah, posisi kehidupan manusia semua awalnya sama, yaitu telah berbuat dosa dan kehilangan Allah. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kita orang berdosa, tetapi karena kasih karunia yang telah kita terima, kita diberikan penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita sudah memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan, karena kita sudah diselamatkan lewat penebusan Yesus di kayu salib. Jadi status kita harusnya bukan lagi menjadi orang berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali dalam sharing-sharing yang kami lakukan gitu ya, banyak yang bertanya apakah orang Kristen itu bisa berdosa. Nah, menurut saya orang Kristen itu masih hidup di dalam kedagingan. Dia bisa berbuat dosa. Tetapi yang saya mau garis bawah adalah dosa yang mungkin dilakukan seorang Kristen adalah dosa yang harusnya bukan yang disengaja. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita seringkali kita berkata dengan orang yang mungkin orang itu sulit untuk kita ajak berkompromi, diajar sesuatu yang baik. Akhirnya kita bilang kata-kata yang, saya capek ngurus kamu misalnya. Kok kamu gak ada perubahan? Kok kamu tegar tengkuk? Oh kok kamu keras hati? Nah, kata-kata yang kita sampaikan ke orang tersebut sebenarnya mungkin kita tidak sengaja, karena saking jengkelnya kita, saking kita mungkin capek dalam mendidik, membimbing mereka, akhirnya tercetuslah kata-kata seperti itu. Jadi mungkin dosa yang dilakukan oleh seorang percaya seharusnya adalah dosa-dosa yang tidak direncanakan, ya. Begitu. Nah, kita tidak boleh melakukan dosa yang kita sadari. Misalnya berbohong, menyakiti, melakukan tindakan yang kotor di mata Tuhan. Kita juga harusnya kita lepas dari semua itu. Nah, oleh sebab itu kita harus terus melakukan sebuah pemulihan hidup dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus mengalami pemulihan dari dosa yang tidak kita sengaja. Nah, contohnya begini Bapak Ibu Saudara, saya mengambil kisah Petrus.
Dia itu melakukan dosa karena dia emosi. Salah satu contohnya, dia memotong telinga prajurit Romawi. Kemudian dia sudah tahu, Tuhan sudah mengingatkan bahwa sebelum ayam itu berkokok, dia sudah menyangkali Tuhan ketiga kali. Nah, ternyata Petrus melakukan menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, akhirnya dia berbuat dosa ya. Nah, kemudian yang saya boleh sampaikan adalah bagaimana pribadi Yesus itu memulihkan Petrus. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus dengan judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ini proses pemulihan yang dilakukan Tuhan terhadap Petrus. Nah, dari cerita itu akhirnya Petrus bisa berkhotbah, ribuan orang bertobat menerima Tuhan, dia bisa memberikan doa, dia bisa mengusir setan, dia bisa menyembuhkan banyak orang karena terjadi pemulihan hubungan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, dari 3 poin itu Petrus mengalami sebuah pemulihan dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Mungkin awalnya kita sangat mengasihi Tuhan. Kita semangat melayani, kita semangat percaya dengan Tuhan, tetapi di sebuah situasi pergumulan itu hadir dalam kehidupan kita. Tekanan hadir dalam kehidupan kita. Kelelahan pun hadir dalam kehidupan kita. Kondisi lingkungan yang semakin menghimpit kita. Konflik semakin kompleks hadir dalam kehidupan kita. Kita tetap melayani. Kita tetap rutin beribadah. Tapi api kegerakan makin menyusut. Lelah dengan pengharapan yang tak kunjung hadir. Kecewa dengan segala yang dialami. Terluka dengan orang-orang yang boleh dibilang kerohanian mereka jauh lebih tinggi dari kita. Kita mungkin mulai terpuruk, saudara-saudara. Kita mulai jatuh. Kita mulai meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Semua ibadah hanya sebuah rutinitas. Anda saat ini membutuhkan suatu pemulihan. Langkah awal apa yang dapat kita lakukan, saudara? Adalah kita mencoba untuk mencari akar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian kita akan menemukan akar masalah ini karena memang kesalahan kita atau karena Tuhan izinkan untuk memurnikan kehidupan iman percaya kita, bahkan kemurnian sebuah pelayanan kita bagi kita yang sudah melayani. Kemudian yang kita perlu pikirkan adalah dampak dari akar-akar masalah kita ini apa? Ya tadi yang saya bilang, mungkin kita tetap melayani, tetapi ibadah itu sebuah rutinitas. Pelayanan itu sebuah rutinitas.
Mungkin kondisi hidup kita, hati kita, iman kita mengalami sebuah keterpurukan. Kita tadi kecewa dalam tekanan-tekanan yang hadir, dalam pergumulan yang hadir, kelelahan yang hadir. Kita mengalami terluka, bahkan kita mulai terpuruk dan jatuh. Setelah kita tahu dampak-dampak negatif dalam hidup kita, bagaimana kita mengalami sebuah pemulihan itu, saudara? Saya ingin menyatakan satu kata, yaitu paksakan kita terus mendekat dengan Tuhan. Bukan bila perlu, bukan, saudara, tapi paksakanlah hidup kita mendekat kepada Tuhan. Berdiskusi, bercerita, berjuang terus dengan Tuhan dalam doa kita. Nah, doa kita adalah kita boleh menyatakan berbagai kerinduan, keinginan, tetapi balik lagi kehendak Tuhan yang jadi. Berserah total, serahkan semuanya, walaupun kita tidak melihat penyelesaian masalah itu. Tetapi Tuhanlah yang akan bergerak lebih cepat menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.